世界最悪の海賊団が誕生しようとしている。ブランニューの地位を追われた者たちの新たな懸賞金を決定しなければなりません。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan kembali membahas mengenai teori-teori menarik seputar One Piece, yakni tentang penjelasan 4 kaisar lautan One Piece generasi dulu versus sekarang. Namun sebelum lanjut lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Jika mendengar kata kaisar dalam anime One Piece, tentu kalian sudah bisa membayangkan jika mereka adalah karakter-karakter terkuat di One Piece alias makhluk terkuat di dunia. Tak hanya itu, mereka juga dikenal memainkan politik dan perannya sangatlah penting dalam menyeimbangkan kekuatan dunia. Kali ini kami akan menjabarkan mengenai bagaimana sejarah, tujuan, siapa saja mereka, dan cerita bagaimana mereka kemudian bisa dinyatakan sebagai kaisar yang bisa membuat pemerintah dunia merasa was-was akan keberadaan mereka. Saking kuatnya, mereka akan membuat pemerintah dunia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan benteng pemerintah dunia. Pernyataan ini mungkin membuat sebagian dari kalian bertanya-tanya mengapa mereka sangat kuat, dan jika mereka kuat, mengapa hingga sekarang tidak ada yang berhasil menyingkirkan pemerintah dunia? Jika kalian sangat penasaran, mari simak video ini hingga selesai untuk menemukan jawabannya. Pertama-tama kita akan mulai membahas mengenai siapa kaisar yang disebut-sebut sebagai yang terkuat. Pada dasarnya, kaisar merupakan mereka para kapten bajak laut yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang akan disebut sebagai kaisar. Namun dalam artian yang sebenarnya, kaisar yang dimaksud adalah mereka yang dipandang oleh pemerintah dunia serta rakyatnya yang dianggap sebagai bajak laut terkuat dan terpenting yang tentu saja bukanlah sebuah organisasi yang resmi dan sempurna. Sehingga mereka juga akan memiliki musuh-musuh besar serta sekutu di berbagai wilayah dan juga berbahaya di dunia. Selanjutnya, apa sih tujuan kaisar-kaisar ini? Yang tidak lain adalah untuk menemukan harta karun. Sehingga dalam garis besar tujuan mereka ini akan menjadi penghalang bagi para bajak laut muda untuk menemukan One Piece. Dan karena untuk menemukan pulau legendaris tersebut, mereka membutuhkan 4 batu merah yang sulit untuk dipecahkan. Di awal cerita, 2 batu merah ini dipegang oleh Kaisar Kaido dan Big Mom. Namun kesatuan mereka ternyata tidak bisa meningkatkan kemajuan apapun bahkan selama beberapa dekade. Itu terjadi karena mereka jarang terlibat konflik. Jika mereka sekuat tenaga melakukan pertarungan, maka akan menyebabkan mereka berdua terpisah dan jadi semakin lemah. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa tidak ada yang benar-benar membuat kemajuan untuk segera menemukan One Piece. Namun yang mungkin tidak kalian ketahui adalah inilah yang sengaja diharapkan oleh pemerintah dunia, agar mereka semua tidak bisa menemukan One Piece sehingga mereka tidak mengetahui mengenai rahasia kelam pemerintah dunia. Meski demikian, kita jangan lupa jika karakter utama kita yakni Luffy berhasil membuat semua perubahan tersebut. Ia dan juga kru bajak lautnya sudah sangat dekat dengan harta karun legendaris dan semua terlihat jelas ketika berada di Aquano. Luffy berhasil mengalahkan Kaido sehingga kemudian dirinya dikenal sebagai salah satu kaisar yang dipandang menjadi karakter terkuat dan berpengaruh di dunia. Namun bukan berarti jika seorang bajak laut berhasil mengalahkan seorang kaisar, maka mereka akan langsung dinyatakan sebagai kaisar. Contohnya saja ketika Blackbeard memberikan pukulan terakhir kepada Kaisar Shirohige, dia tidak secara otomatis diberikan status sebagai kaisar. Dirinya membutuhkan banyak waktu untuk kemudian diakui sebagai kaisar oleh seluruh dunia. Melihat dari banyaknya teori, banyak yang menyebutkan jika istilah kaisar hanya mulai tercipta ketika 23 tahun yang lalu sejak kematian Roger. Kita bisa melihat mungkin saja Roger masuk ke dalam daftar kaisar-kaisar ini, yakni Roger, Whitebeard, Kaido, dan juga Big Mom. Sebagian kaisar tentu saja memiliki banyak pulau yang ada di bawah kendali mereka, sehingga mereka akan secara khusus memiliki sekelompok komandan tertinggi yang sangat kuat. Misalkan saja Kaido yang memiliki 3 komandan All-Star, di sisi lain Shanks memiliki kelompok yang cukup besar yang terdiri dari para perwira senior. Kita bisa melihat semua ini ketika perang di Marineford dulu, yakni ketika Shirohige menjadi kapten sekutu, semua datang untuk bertarung demi dia. Kita juga bisa melihat salah satu kaisar seperti Blackbeard yang masih memiliki bajak laut sekutu yang bekerja di bawahnya. Atau juga kita bisa melihat Luffy yang memiliki armada besar topi jerami. Mereka merupakan bajak laut yang berjanji akan datang untuk memperjuangkannya ketika ia membutuhkan bantuan. Kaisar biasanya mengendalikan 1 ataupun lebih pulau yang berada di bawah perlindungan mereka, misalnya saja Kaido yang mengambil alih Wano. Mungkin dahulu kala, Rock Disebek dan juga Roger masuk ke dalam daftar kaisar yang ditakuti oleh dunia meskipun tidak ada pernyataan resminya. Satu-satunya Clash of Emperor terbesar karakter level seluruh cerita, yakni konflik yang terjadi di Pulau Misterius Lembah Dewa yang terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan kemungkinan tempat inilah yang kemudian melahirkan sistem kaisar modern saat ini. Misalnya ketika Rocks berhasil dikalahkan oleh Roger, krunya akhirnya berpisah untuk membentuk bajak lautnya masing-masing. Dan yang sangat menakjubkan dari perpecahan ini kemudian timbullah 3 kaisar masa depan. Benar-benar kru bajak laut terkuat di dunia yang menjadi asal-muasal karakter gila yang sangat kuat.
Misalkan saja Shirohige yang dengan kekuatan buah iblisnya dapat menghancurkan seluruh pulau. Tentu saja dirinya tidak sendirian karena memiliki krunya yang sangat besar yang dipimpin oleh Komandan Divisi 16 ditambah dengan 43 Kapten Bajak Laut Sekutu yang dimana mereka sangat menghormati Shirohige. Ketika Luffy bertemu dengan Shirohige, dirinya belum mampu untuk mengalahkan Kaisar tua itu. Namun dirinya mendapatkan penghormatan dari Shirohige atas semua usahanya. Melihat sisi baik dari Shirohige, kita akan melihat juga bagaimana ada sisi buruk Kaisar lainnya yakni Kaido yang terkenal sangat jahat. Jika Shirohige memiliki keinginan untuk memiliki keluarga dan selalu melindungi orang-orang terdekatnya, berbeda halnya dengan Kaido yang melakukan hal sebaliknya. Kaido malah memiliki impian konyol, yakni ingin mati dengan kematian yang spektakuler. Namun dia kemudian melakukannya terlalu jauh dan menimbulkan kehancuran seluruh dunia untuk menemukan pertarungan yang kuat sehingga bisa memuaskan keinginan gilanya tersebut. Hal itu tentu saja dengan mudah bisa ia lakukan. Pasalnya dirinya memiliki kekuatan serta daya tahan tubuh yang sangat kuat. Mungkin kita banyak yang bertanya-tanya bagaimana Luffy bisa benar-benar mengalahkan orang sekuat Kaido yang bahkan memiliki banyak sekali hoki sepanjang alur cerita One Piece selama ini. Kaido bahkan hampir mendapatkan keinginannya untuk menghancurkan dunia ketika dirinya bekerja sama dengan Big Mom di Aquano. Kita juga tidak bisa lupa bagaimana gilanya Big Mom yang juga merupakan salah satu kaisar yang menjadi bagian dari bajak laut Rocks yang legendaris. Big Mom juga memiliki keinginan yakni menciptakan surga di mana semua ras di dunia bersatu dan hidup dengan damai. Namun dia pastinya akan sangat mengacau karena ia akan mencuri jiwa semua orang jika dirinya sedang kesal dan mengamuk secara acak untuk melampiaskan emosinya. Jadi itu berarti bukanlah dunia surga yang diinginkan oleh banyak orang, melainkan dunia bebas yang diputarbalikan oleh Big Mom. Dari ketiga kaisar yang telah kita bahas tadi, kini sudah terbunuh dan dikalahkan, sehingga mereka sudah kehilangan gelar kaisar mereka. Selanjutnya yakni Blackbeard yang pastinya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ditambah lagi ia adalah orang yang berhasil menggunakan 2 buah iblis sekaligus. Dirinya juga memiliki cita-cita yakni menjadi raja dunia. Itu artinya ia akan menjadi saingan bagi Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Kita mungkin masih menebak-nebak tentang apa yang akan terjadi kemudian, karena baik Luffy dan juga Shanks memiliki tujuan yang sama yakni menemukan One Piece. Kita tidak tahu bagaimana kejadian selanjutnya jika mereka pada akhirnya dipertemukan dan dengan tujuan yang sama. Dan juga fakta mengenai apa yang dilakukan oleh dunia yang pastinya mereka tidak akan diam saja membiarkan Luffy, Shanks, ataupun yang lainnya mencapai tujuan mereka yakni menemukan One Piece. Itulah beberapa pembahasan mengenai beberapa kaisar One Piece generasi dulu dengan generasi sekarang yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber dan teori. Mungkin kalian memiliki sejumlah teori lainnya yang tidak kami sebutkan. Jika ada, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.